Menurut Sukono tahun 2020, fitoremediasi berasal dari kata fito yang berarti tanaman atau tumbuhan, dan kata remedium yang berarti untuk menghilangkan atau memperbaiki. Menurut Rondowood tahun 2014, fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan polutan yang berasal dari tanah atau perairan yang terkontaminasi. Fungsi fitoremediasi menurut Suud tahun 2012. Fitoremediasi merupakan istilah teknologi yang telah digunakan sejak tahun 1991 untuk menggambarkan penggunaan tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi volume, mobilitas atau toksisitas, kontaminan dalam tanah, air tanah, atau media terkontaminasi lainnya. Kenapa dalam teknologi fitoremediasi menggunakan tumbuhan? Nah, alasannya karena tumbuhan memiliki kemampuan sebagai fitoakumulator logam berat dan mineral lain. Menurut Antonio di tahun 2017, tumbuhan dapat membantu membersihkan berbagai jenis polusi seperti logam berat, pestisida, bahan peledak, dan minyak. Selain itu, tumbuhan juga dapat mencegah angin, air hujan, air tanah, membawa polutan dari lokasi ke area lain. Yang pertama adalah contoh penelitian terkait fitoremediasi sebagai solusi penanganan limbah laundry. Limbah laundry merupakan limbah pencemar yang dihasilkan dari sisa proses pencucian baju yang mengandung bahan aktif berbahaya seperti pelembab pakaian dan deterjen, sehingga mengakibatkan kekeruhan dan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam perairan. Penanganan limbah laundry menurut penelitian Giovanni pada tahun 2017 dapat dilakukan dengan teknik fitoremediasi, yaitu memanfaatkan salah satu tumbuhan air, yaitu kayu apu atau Pistia stratiotes. Kayu apu atau Pistia stratiotes ini merupakan salah satu tumbuhan fitoremediator yang memiliki kemampuan untuk mengolah limbah, baik itu berupa logam berat, organik, dan anorganik. Kayu apu bermanfaat untuk mengurangi konsentrasi dan menurunkan kadar pencemar dari limbah cair, termasuk limbah laundry. Berdasarkan uji karakteristik limbah pada penelitian Giovanni 2017, dapat diketahui bahwa nilai BOD, COD, dan fosfat pada perairan yang terkontaminasi limbah laundry sudah melebihi batas baku mutu perairan. Namun, setelah dilakukan uji fitoremediasi menggunakan tumbuhan kayu apu ini, nilai BOD, COD, dan fosfat pada kurun waktu 7 hari mengalami penurunan dari 96% sampai 99%. Melalui fitoremediasi, proses penurunan pencemar dalam limbah menggunakan tumbuhan merupakan kerjasama antara tumbuhan dan mikroba yang berada pada tumbuhan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fitoremediasi sebagai solusi penanganan limbah industri tempe. Limbah cair yang dihasilkan dari industri rumahan pembuatan tempe umumnya langsung dibuang ke lingkungan. Limbah cair ini dapat menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan karena dibutuhkan untuk proses penguraian zat-zat organik. Hal ini sangat membahayakan kehidupan organisme di perairan tersebut. Beberapa terapi tanaman dipilih berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nikita 2019 mengenai komparasi proses fitoremediasi limbah cair pembuatan tempe. 3 tanaman yang digunakan dalam pengujian yakni tanaman kiambang, tanaman kakung air, dan tanaman eceng gondok. Penelitian utama ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi tanaman fitoremediasi, eceng gondok, kiambang, dan kangkung dalam menurunkan kontaminan limbah cair pembuatan tempe pada proses fitoremediasi aerasi. Berikut karakteristik limbah yang didapatkan sebagai sampel. Limbah yang didapatkan memiliki nilai BOD sebesar 4200,50 mg per liter, COD sebesar 22.500 mg per liter, TSS sebesar 4.530 mg per liter,
kekeruhan sebesar 1410 NTU, dan nitrogen sebesar 64,7 mg per liter. Hasilnya, fitoremediasi menggunakan tanaman eceng gondok dan kangkung air memiliki kemampuan lebih lama, yakni bertahan selama 10 hari, dibandingkan dengan fitoremediasi menggunakan kiambang. Tanaman eceng gondok memiliki kemampuan paling besar untuk menurunkan kandungan parameter kualitas air berupa BOD, COD, nitrogen, TSS, dan kekurangan limbah cair pembuatan tempe, dengan nilai efisiensi penurunan pada masing-masing parameter yakni sebesar 85,03% pada keseluruhan, TSS sebesar 66,44%, COD sebesar 59,11%, BOD sebesar 77,91%, dan nitrogen sebesar 61,77%. Selanjutnya yaitu fitoremediasi sebagai solusi penanganan limbah rumah tangga. Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, rata-rata per tahunnya mencapai 380.000 ton. Deterjen bagai buah si malakama. Di satu sisi sangat dibutuhkan, di sisi lain limbahnya berefek buruk bagi lingkungan hingga kesehatan. Apalagi limbah cuci umumnya langsung dialirkan ke selokan, bermuara ke sungai, lalu ke laut tanpa diolah. Deterjen ini kan masuk kategori bahan berbahaya ya, beracun. Nah, karena ya itu yang saya bilang tadi, dia selain dia mengandung fosfat, terus kemudian dia ada unsur-unsur kimia lain. Nah, kalau misalnya penggunaannya juga cukup banyak, nah ini kan juga bisa dikategorikan limbah berbahaya. Hampir tiap hari satu kepala keluarga menggunakan paling tidak 48 gram deterjen dalam 8 liter air yang mengandung paling tidak 9,6 zat aktif berbahaya. Kami mencoba membuat perhitungan sederhana. Jika di Jakarta Utara ada sekitar 580.000 kepala keluarga, maka tiap hari sekitar 28.000 kilogram deterjen yang digunakan. Deterjen ini akan menjadi sekitar 3.700.000 liter limbah cair per hari. Hanya 50% senyawa aktif surfaktan las dalam limbah deterjen yang bisa terurai dalam 90 hari. Sisanya mengendap hingga bertahun lamanya. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengatasinya dengan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan sebagai agen fitoremediator, yaitu diantaranya ada tanaman mendong, teratai, kiambang, dan hidrilla. Tumbuhan-tumbuhan tersebut mampu menurunkan kekeruhan di perairan, yaitu dengan mengurangi padatan tersuspensi dari 40 hingga 60%. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan tersebut juga mampu menstabilkan pH perairan, meningkatkan DO, serta menurunkan nilai COD dan BOD. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut juga dapat menurunkan kandungan virus E. coli yang berada di perairan. Selanjutnya adalah fitoremediasi logam berat menggunakan tumbuhan mangrove. Telah diketahui bersama bahwa logam berat dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Yang pertama, bersumber dari industri baterai. Proses industri telah dihasilkan berbagai logam berat, antara lain kadmium, merkuri, dan timbal. Yang kedua adalah dihasilkan dari kegiatan pertanian. Pada kegiatan pertanian telah digunakan pupuk buatan dan pestisida yang mengandung logam berat. Logam berat ini selanjutnya dapat terakumulasi di dalam tanah dan dapat juga mengikuti aliran menuju sungai sehingga dapat mencemari air sungai. Penyerapan logam berat di sedimen pada tumbuhan mangrove melalui mekanisme rizofiltrasi. Rizofiltrasi merupakan proses penyerapan polutan oleh akar tumbuhan mangrove. Penyerapan logam berat oleh akar ditentukan oleh permeabilitas, transpirasi, dan tekanan akar. Mekanisme fitoremediasi logam berat oleh mangrove terdapat translokasi logam dari akar ke tajuk. Translokasi ini dikendalikan oleh dua proses utama, yaitu pergerakan ion ke silem dan flux dalam silem. Mekanisme akumulasi logam berat dalam tanaman terjadi karena logam berat sudah dalam bentuk ion, sehingga mudah ditranslokasikan ke tajuk tanaman dan disimpan di tempat-tempat penyimpanan, seperti vakuola subseluler dan sel epidermal daun. Pada proses ini terjadi mekanisme fitoekstasi dan fitoakumulasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Sagita tahun 2021 mengenai penanganan logam berat Hg dengan metode fitoremediasi menggunakan tumbuhan mangrove diperoleh pada satu tumbuhan Bruguiera dapat menyisihkan 18,96 mg per kg. Pada satu tumbuhan Rhizopora mampu menyisihkan sebesar 13,82 mg per kg. Satu tumbuhan Soneratia mampu menyisihkan 6,29 mg per kg. Pada tumbuhan Avicennia mampu menyisihkan 12,95 mg per kg. Selanjutnya, fitoremediasi akibat limbah domestik. Salah satu penyebab utama pencemaran air adalah limbah domestik. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2003 menyebutkan bahwa air limbah domestik merupakan air yang berasal dari usaha dan atau pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Keberadaan tumbuhan akuatik sebagai pengolah air limbah dalam tatanan taman yang estetika dapat memberikan kesan alami dan indah dipandang, meskipun sebagai fitoremediasi. Tumbuhan akuatik dapat digunakan sebagai salah satu agen fitoremediasi. Maka, upaya konservasi keanekaragaman tumbuhan akuatik sangat penting dalam mempertahankan kelestarian tumbuhan akuatik. Berdasarkan deskripsi tumbuhan akuatik, tumbuhan yang mungkin dijadikan sebagai fitoremediasi adalah Cyperus sp1, Nymphaea sp1, Nymphaea sp2, Echinodorus sagitans, Sagittaria lancifolia, dan Thalia geniculata. Karena keenam tumbuhan akuatik tersebut bukan merupakan bahan pangan ataupun tumbuhan obat. Sehingga keenam tumbuhan akuatik tersebut akan sangat mungkin apabila dijadikan sebagai fitoremediator limbah domestik. Karena hal ini telah memenuhi syarat dari tumbuhan fitoremediasi, yaitu tumbuhan tersebut bukan merupakan tumbuhan obat, bahan pangan, ataupun pakan ternak. Berdasarkan kondisi di Kebun Raya Purwodadi, hasil pengujian kandungan air, hasil penilaian tumbuhan akuatik, serta deskripsi tumbuhan akuatik dan diperkuat dengan literatur, maka jenis tumbuhan akuatik yang berpotensi dalam fitoremediasi air limbah domestik antara lain Echinodorus caudicans, Sagittaria lancifolia, dan Thalia geniculata.